Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fajar Samsul Putra dengan NIM 2110852033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam seminar hasil yang berjudul Strategi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan dengan Singapura. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah daratan serta perairan yang sangat luas. Wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer dengan jumlah pulau yang sangat banyak sekitar 17.000 pulau di tahun 2022. Lebih dari 70% luas Indonesia merupakan laut. Luas zona eksklusif ekonomi Indonesia sendiri mencapai 3 juta kilometer. Menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara merupakan masalah prinsip dan menyangkut harkat dan batas laut wilayah. Melindungi kedaulatan teritorial merupakan prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Singapura adalah salah satu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan terpisahkan oleh Selat Singapura. Selat Singapura sendiri dikenal sebagai salah satu selat tersibuk di dunia dan merupakan jalur penting perdagangan global. Namun, hubungan antara Indonesia dan Singapura hubungan antara Indonesia dan Singapura terkadang mengalami ketegangan. Salah satu isu menjadi perhatian serius adalah kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura. Singapura telah melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962, bahkan sejak 1960-an. Kegiatan ini dilakukan karena luas daratan Singapura yang terbatas, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, serta penimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi ini telah berhasil memperluas wilayah daratan Singapura secara signifikan. Peningkatan luas wilayah dari 580 km di tahun 1960 menjadi sekitar 697 km di tahun 2005, lalu mencapai 766 km di tahun 2022. Dengan proyeksi perluasan lebih lanjut hingga 760 hingga 774 km di masa depan. Dalam beberapa dekade, Singapura mereklamasi daratan dari bagian tengah hingga pantai dalam berbagai kawasan, mulai dari timur, barat, hingga selatan Singapura. Kegiatan reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran di pihak Indonesia. Hal ini disebabkan karena reklamasi membuat daratan Singapura semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia. Ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia dan potensi pergeseran batas maritim ke arah selatan. Hal ini merugikan Indonesia karena dapat mengurangi luas wilayah perairan dan kelautan di kawasan tersebut. Ini juga mencakup risiko hilangnya pulau-pulau terluar dan yang penting, seperti Pulau Nipah yang mengalami abrasi akibat penambakan laut untuk reklamasi Singapura. Salah satu titik sengketa utama adalah penentuan garis pangkal. Indonesia berpegang teguh pada pasal 60 ayat 8 UNCLOS tahun 1982 yang menyatakan bahwa pulau buatan instalasi dan bangunan tidak memiliki status dan tidak memengaruhi penetapan batas teritorial, zona eksklusif, atau landas kontingen. Indonesia menekankan pentingnya penggunaan garis pantai alami sebagai titik pangkal. Sebaliknya, Singapura merujuk pada pasal 11 UNCLOS yang mengizinkan instalasi pelabuhan permanen terluar dianggap sebagai dari bagian pantai, menciptakan ruang interpretasi yang berbeda. Sengketa maritim ini mencapai puncaknya pada tahun 2015 ketika proyek reklamasi Singapura di Tuas dan Pulau Tekong mengubah konfigurasi pesisir secara signifikan. Data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menunjukkan perluasan daratan seluas 75.000 hektar telah menyebabkan sedimentasi lintas batas merusak 34% terumbu karang Taruna dan mengaburkan 5 dari 17 titik batas maritim berdasarkan perjanjian 1973. Perubahan fisik ini memicu kekhawatiran serius Indonesia akan pergeseran garis batas maritim, khususnya di segmen timur Selat Singapura yang belum terselesaikan. Baiklah, selanjutnya kita ke rumusan masalah. Proyek reklamasi besar-besaran Singapura di perairan sekitar Kepulauan Riau sejak 2015 menunjukkan dampak terhadap kedaulatan maritim dan kepentingan strategis Indonesia.
Meskipun pemerintah Indonesia telah secara konsisten mengimplementasikan strategi yang mengedepankan penyelesaian secara damai, namun penyelesaian sengketa perbatasan ini dinilai masih belum sepenuhnya mengamankan kepentingan nasional. Ketidaktuntasan ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia belum berhasil mencapai finalisasi perbatasan teritorial di kawasan strategis tersebut karena adanya faktor yang menghambat koordinasi antara Indonesia dan Singapura terkait isu perbatasan teritorial, serta dampak fisik dari proyek reklamasi Tuas oleh Singapura pada tahun 2015 yang mengakibatkan adanya ketidakjelasan titik batas teritorial di Singapura. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dilakukan untuk melihat bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura pasca proyek reklamasi Tuas yang dilakukan Singapura pada tahun 2015. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut dapat ditarik pertanyaan penelitian yaitu bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura. Dan ada juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura pasca reklamasi Singapura tahun 2015 hingga 2022. Dan adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi pembaca yang khususnya mahasiswa hubungan internasional dalam memahami upaya diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dalam strategi diplomasi penyelesaian sengketa perbatasan yang adaptif, khususnya menghadapi proyek reklamasi negara tetangga. Selanjutnya yaitu studi pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Jurnal pertama yang saya gunakan yaitu The Role of UNCLOS 1982 in Protecting the Indonesia Sovereignty from Reclamation Treaty, yang ditulis oleh Marcelino Gonzalez Sediando Putro. Yang kedua yaitu oleh The Impact of Singapore Coastal Reclamation Against Maritime Boundaries and Territorial Sovereignty of Indonesia Singapore, yang ditulis oleh Arni Nur Sukma Pertiwi, Hardi Alunaza, dan Adityo Darmawan. Yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Negosiasi Indonesia terhadap Singapura terhadap dalam penyelesaian batas laut tahun 2005 hingga 2014, yang ditulis oleh Farah Makfuro. Lalu selanjutnya yaitu jurnal Langkah Diplomasi Indonesia terkait penyelesaian sengketa wilayah reklamasi Singapura, yang ditulis oleh Aus Yuli Firdaus dan Isma Mutmainah. Dan yang terakhir, artikel jurnal yang saya gunakan yaitu yang berjudul Implementasi Smart Power dan Linkage Isu Indonesia dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim di Kepulauan Natuna, yang ditulis oleh Muhammad Rida Iswardana dan Tugu Toko Arisanto dan Tugu Poko Arisanto. Selanjutnya, adapun kerangka konseptual yang saya gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis upaya Indonesia dalam menghadapi sengketa maritim dengan Singapura melalui konsep smart power. Untuk memahami bagaimana Indonesia mengimplementasikan pendekatan ini. Konsep smart power sendiri muncul sebagai sintesis dari hard power dan soft power. Didefinisikan sebagai kapasitas suatu aktor untuk menggabungkan elemen-elemen hard power dan soft power dengan cara yang saling memperkuat sehingga tujuan aktor dapat dicapai secara efektif dan efisien. Konsep smart power pertama kali dikembangkan oleh Joseph S. Nye Jr. Ia secara eksplisit menyebutkan bahwa ia mengembangkan istilah ini pada tahun 2003 untuk melawan kesalahpahaman bahwa soft power saja sudah cukup untuk menghasilkan kebijakan luar negeri yang efektif. Smart power merupakan penggunaan kekuatan negara secara cerdas, menggabungkan berbagai keputusan dan sumber daya untuk mencapai kepentingan nasional. Berbeda dengan hanya mengandalkan kekuatan militer, hard power, atau diplomasi atau soft power, smart power sendiri menekankan kombinasi strategis keduanya. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya dan strategi diplomasi yang cerdik.
Ney menekankan bahwa jarang sekali hard power dapat sepenuhnya menggantikan soft power, atau sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang cerdas untuk menggabungkan hard power dan soft power. Menggabungkan sumber daya hard dan soft power ke dalam strategi smart power memerlukan apa yang disebutnya sebagai contextual intelligence. Ini adalah keterampilan diagnostik intuitif yang membuat para kebijakan menyelaraskan taktik dengan tujuan untuk menciptakan strategi yang cerdas. Smart power bukanlah formula mekanis, melainkan kemampuan untuk mengkombinasikan kekuatan keras dan lunak secara efektif dalam berbagai konteks. Konsep smart power dipahami sebagai upaya mengatasi keterbatasan pandangan teori yang hanya fokus pada satu dimensi, yaitu kekuasaan. Pandangan tradisional kekuasaan dalam studi internasional sering dikaitkan dengan realisme, cenderung menekankan hard power, terutama kekuatan militer dan ekonomi sebagai sumber kekuasaan negara. Nyai mengakui kekuatan militer dan ekonomi, terutama interaksi dengan di papan catur menengah. Namun, Nyai berpendapat bahwa pandangan hanya fokus pada power tidak cukup menjelaskan keduanya. Nyai memperkenalkan kembali pentingnya soft power, kemampuan untuk membentuk preferensi yang menarik sebelumnya diabaikan atau dianggap kurang penting dalam pandangan realis. Selanjutnya, adapun metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama yaitu ada jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan mode kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan secara mendalam dengan memperhatikan konteks situasi dan waktu yang relevan serta mengutamakan objektivitas. Data yang dikumpulkan tidak bersifat kuantitatif, mereka sumber dari penelusuran dan interpretasi terhadap informasi kualitatif. Adapun penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni pendekatan yang berusaha menggambarkan suatu fenomena secara rinci dan sistematis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang objektif mengenai upaya diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Singapura. Dan adapun batasan penelitian. Penelitian ini memfokuskan analisis pada periode waktu 2015 hingga 2022. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada relevansinya dengan upaya Indonesia yang lebih intensif dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa perbatasan, serta untuk mencakup kebijakan-kebijakan yang terbaru mencerminkan penerapan smart power Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun unit analisis dan tingkat analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah sengketa perbatasan Indonesia dan Singapura. Dan unit eksplanasinya yaitu Singapura dalam sengketa perbatasan dengan Indonesia. Dalam penelitian ini, fokus analisis berada pada tingkat antar negara. Karena isu yang dikaji mencakup interaksi antar dua negara berdaulat, yaitu Indonesia dan Singapura. Selanjutnya ada teknik dari pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Sumber data sekunder meliputi jurnal, ilmiah, artikel penelitian yang relevan, referensi buku, website atau laporan resmi dari pemerintah Indonesia dan Singapura untuk mengumpulkan berbagai bukti empiris yang sudah dilakukan oleh para ahli di penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh akan diambil untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura. Selanjutnya ada teknik analisis data yang dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Dalam analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data dari berbagai sumber sekunder seperti dokumen resmi, pemerintah, buku jurnal, artikel jurnal, laporan media, dan publikasi internasional berkaitan dengan diplomasi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura. Setelah data terkumpul,
Dari berbagai sumber, peneliti akan melakukan penilahan dan penyaringan data yang relevan dengan rumusan masalah dan kerangka konseptual. Data yang tidak relevan akan dieliminasi, sementara data yang penting akan diringkas dan difokuskan. Ini melibatkan pengkategorian informasi yang berkaitan dengan elemen hard power dan soft power dalam diplomasi Indonesia terhadap Singapura. Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman dan identifikasi pola. Ini akan menunjukkan bagaimana instrumen dan hard dan soft power digabungkan secara cerdas oleh Indonesia. Berdasarkan penyajian data, peneliti akan menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari penelitian. Proses ini juga melibatkan verifikasi data melalui triangulasi sumber, yaitu menekan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan. Selanjutnya, adapun dari sistematika penulisan di penelitian ini. Bab satunya yaitu pendahuluan, lalu bab duanya sengketa perbatasan Indonesia dan Singapura, lalu bab tiganya yaitu Singapura dalam sengketa perbatasan dengan Indonesia, dan yang bab 4 yaitu strategi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perbatasan dengan Singapura. Bab kelima yaitu penutup. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yang berjudul sengketa perbatasan Indonesia dan Singapura. Penyelesaian sengketa perbatasan merupakan isu strategis bagi Indonesia. Mengingat posisinya sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 95 km dan wilayah maritim yang cukup sekitar 5,8 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusif. Strategi Indonesia dalam menangani sengketa ini didasarkan pada pendekatan yang integrasi yang mencakup kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama konvensi hukum laut yaitu UNCLOS yang memberikan kerangka hukum untuk menentukan batas maritim dan hak-hak kepulauan. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan nasional Indonesia. Indonesia memiliki kerangka kebijakan nasional untuk mengelola sengketa perbatasan, yang dibentuk oleh sejarah panjang sebagai negara kepulauan dan komitmen dalam hukum internasional. Kebijakan ini mencakup aspek hukum diplomatik, militer, dan ekonomi untuk memastikan integritas wilayah tetap terjaga, sambil menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Dasar hukum Indonesia dalam penanganan sengketa ini adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa seluruh lautan dan daratan di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah negara. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam membentuk konsep negara kepulauan yang kemudian diakui secara internasional melalui UNCLOS. UNCLOS memberikan hak kepada negara kepulauan untuk mengklaim kedaulatan atas perairan kepulauan, laut teritorial, zona kontinu, dan ZEE dan landas kontingen. Prinsip ini menjadi landasan hukum utama Indonesia dalam menangani sengketa maritim. Indonesia menegaskan bahwa perairan di antara pulau-pulaunya adalah bagian integral dari wilayah nasional, sebuah konsep yang dan diperkuat oleh UNCLOS. Pengakuan internasional ini memberikan legitimasi hukum bagi Indonesia untuk mempertahankan klaimnya atas wilayah maritim yang luas. Secara domestik, Indonesia telah mengatur wilayah perairannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang wilayah perairan Indonesia. Undang-undang ini menetapkan batas wilayah maritim yang mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, zona ekonomi, dan landas kontingen. Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban Indonesia, seperti hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di ZEE, serta kewajiban untuk menjaga kelingkungan maritim. Selain itu, undang-undang ini menetapkan prosedur negosiasi batas maritim dengan negara tetangga, yang menjadi dasar diplomasi bilateral dalam menyelesaikan sengketa seperti dengan Singapura. Samping itu, ini Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia memperkuat komitmen pemerintah dalam mengolah sumber daya laut dan menjaga keamanan maritim. Peraturan ini mendukung visi poros maritim dunia di bawah Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya modernisasi infrastruktur maritim dan penguatan kehadiran militer di perbatasan untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya kita masuk ke sejarah sengketa perbatasan. Sengketa perbatasan maritim antara Indonesia dan Singapura berakar sejak era pasca kolonial dan semakin menonjol dimulai tahun 1970-an.
Awalnya, kedua negara belum menetapkan batas maritim secara komprehensif sehingga muncul kekosongan hukum di bagian barat dan bagian timur Selat Singapura. Setelah penanganan perjanjian pertama pada Mei 25 Mei 1973, perjanjian tersebut tidak hanya mencakup segmen tengah selat dengan menentukan 6 titik koordinat berdasarkan prinsip garis sama jarak. Dan Indonesia meratifikasinya pada 3 Desember 1973, diikuti Singapura pada 29 Agustus 1974. Namun perjanjian 1973 tidak mencakup segmen barat dan timur selat, sehingga menciptakan white space yang kemudian menjadi sumber ketegangan terutama konteks memperluas minyak, gas, dan aktivitas penangkapan ikan. Sebagai respon atas kesenjangan delimitasi tersebut, pada 10 Maret 2009, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian delimitasi tambahan untuk segmen barat selat yang diperkuat menggunakan sistem WGS 84 dan penegasan bahwa titik baseline Indonesia seperti Pulau Nipah diakui oleh Singapura. Perjanjian ini mulai berlaku setelah pertukaran instrumen ratifikasi pada 31 Agustus 2010, namun segmen timur selat antara Batam dan Changi masih belum tuntas hingga lahirnya perjanjian kedua pada 3 September 2014. Kesepakatan ini menetapkan batas sepanjang 9,45 km dan menegaskan kembali prinsip equidistance serta menolak penggunaan pantai reklamasi sebagai dasar baseline. Ini kita masuk ke isu-isu dalam sengketa, isu-isu utama dalam sengketa. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Singapura dari sudut pandang Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika reklamasi pantai yang dilakukan Singapura sejak akhir 1990-an, khususnya di kawasan Pulau Tekong dan Tuas. Reklamasi ini telah mengubah konfigurasi geografis di Selat Singapura, menghasilkan daratan baru yang semakin mendekat ke wilayah perairan Indonesia. Indonesia secara tegas berpegang pada prinsip UNCLOS ini pasal 60 ayat 8 yang melarang pulau buatan atau instalasi apapun digunakan sebagai dasar penetapan garis pantai atau pangkal. Masalah penentuan garis pangkal juga memegang peranan signifikan. UNCLOS 1982 pasal 15 menetapkan bahwa batas negara-negara pesisir yang berhadapan langsung harus menggunakan prinsip equidistance, kecuali ada kondisi istimewa yang adil. Indonesia dan Singapura menandatangani 3 delimitasi yaitu 1973, 2009, dan 2014. Namun reklamasi Singapura tetap menjadi perhatian Indonesia karena dapat memunculkan klaim batas baru jika daratan tersebut dimasukkan perhitungan pangkal. Reklamasi di Singapura menurunkan visibilitas air dan merusak ekosistem terumbu karang dan mangrove di sekitar Kepulauan Riau, yang berimbas langsung pada mata pencarian nelayan lokal, hingga hilangnya habitat laut ini mengancam ketahanan ekonomi, sosial masyarakat pesisir, serta menimbulkan dilema antara pertumbuhan maritim Singapura dan kelestarian lingkungan Indonesia. Selanjutnya yaitu perspektif Indonesia. Sengketa perbatasan dengan Singapura bukan sekedar persoalan teknis delimitasi, melainkan ujian terhadap integritas nasional dan kedaulatan sebagai negara kepulauan. Indonesia menekankan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan Deklarasi Juanda 1952, yang menjadi fondasi legal dalam menentukan garis pangkal alami dan menegaskan bahwa daratan reklamasi tidak berhak mempengaruhi batas maritim. Secara teknis, upaya negosiasi bilateral difokuskan pada perjanjian delimitasi tahun 2009 dan 2014, serta pemantauan kontinu terhadap dampak reklamasi guna memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan yang berlaku. Diplomasi multilateral melalui forum ASEAN dan pertemuan teknis digagas untuk menekankan penyelesaian damai, serta sebagai wujud komitmen terhadap aturan global yang mengedepankan dialog dan kerjasama regional sejalan dengan peran ASEAN sebagai instrumen kolektif keamanan dan stabilitas. Kebijakan Indonesia juga melihat kebutuhan untuk menyeimbangkan tekanan
menyimbangkan hard power dan soft power melalui intervensi diplomatik dan hard power. Hal ini mencerminkan strategi bordel diplomasi yang memanfaatkan kerangka hukum internasional dan aturan nasional untuk merespon risiko potensial dari daratan buatan dalam wilayah perbatasan. Indonesia memandang sengketa ini sebagai momen strategis untuk meneguhkan posisi sebagai negara poros maritim dunia dengan memadukan diplomasi hukum, kerjasama keamanan dan keterlibatan publik, dan juga memperkuat jejaring institusional internasional dan domestik. Selanjutnya, adapun dari dampak dari sengketa ini. Yang pertama yaitu dampak terhadap batas maritim. Reklamasi Singapura telah menimbulkan kekhawatiran batas maritim Indonesia yang dapat bergeser ke selatan, mengurangi wilayah laut ZEE Indonesia yang melebihi 12 mil laut dari batas aslinya, dianggap mempengaruhi titik awal pengukuran batas maritim Indonesia, khususnya di sekitar Pulau Nipa. Reklamasi Singapura telah menyebabkan sedimentasi lintas batas yang mengaburkan 5 dari 17 titik batas maritim yang ditetapkan dalam Perjanjian 1973 antara Indonesia dan Singapura. Salah satu contoh nyata yaitu adalah Pulau Nipah di Kepulauan Riau yang mengalami abrasi sehingga memicu kekhawatiran atas potensi hilangnya pulau dan perubahan batas maritim. Hilangnya pulau terluar seperti ini tidak hanya berdampak pada luas wilayah maritim, tetapi juga mempersulit penegakan hukum dan pemantauan wilayah oleh aparat. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan. Reklamasi telah merusak ekosistem laut yang kritis termasuk terumbu karang, mangrove, dan rumput laut yang merupakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Laporan dari Lapan Indonesia menunjukkan bahwa sedimentasi akibat reklamasi Singapura telah merusak ekosistem laut di Natuna dengan dampak signifikan terhadap kehidupan laut dan pola arus laut. Penambakan pasir untuk keperluan reklamasi juga telah menyebabkan erosi pantai dan degradasi habitat di wilayah Indonesia yang sebelumnya menyebabkan erosi pantai dan degradasi yang sebelumnya merupakan sumber utama pasir untuk Singapura hingga larangan ekspor. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi. Reklamasi Singapura telah mempengaruhi komunitas pesisir Indonesia secara sosial dan ekonomi, terutama pada perubahan pola nelayan dan kerusakan habitat laut yang mendukung mata pencarian mereka. Misalkan perubahan arus laut dan polusi akibat reklamasi telah mengulangi hasil tangkapan ikan yang merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Selain itu, kerusakan ekosistem seperti terumbu karang dan mangrove telah mengurangi potensi wisata dan kegiatan ekonomi berbasis laut lainnya di wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Singapura. Laporan dari Modern Diplomacy juga menyoroti bahwa penambangan pasir untuk reklamasi Singapura telah menyebabkan hilangnya 24 pulau kecil di Indonesia yang berdampak pada komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yang berjudul Singapura dalam sengketa perbatasan dengan Indonesia. Singapura sebagai negara dengan luas daratan yang terbatas telah lama mengandalkan reklamasi pantai sebagai strategi utama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi dan akomodasi pertumbuhan penduduknya. Proses reklamasi ini dimulai sejak masa kolonial. Aktivitas ini memungkinkan Singapura untuk meningkatkan luas daratannya. Namun reklamasi pantai tidak hanya membawa manfaat ekonomi, juga menimbulkan isu lingkungan dan geopolitik. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarah reklamasi pantai Singapura. Reklamasi pantai di Singapura memiliki sejarah panjang dimulai pada awal abad ke-19. Segera setelah pendiriannya sebagai koloni Inggris oleh Stamford Raffles pada 1819, proyek reklamasi pertama tercatat pada tahun 1822 di tepi barat daya sungai Singapura, menggunakan tanah dari bukit yang diratakan oleh Raffles. Proyek ini diselesaikan dalam waktu 3 hingga 4 bulan oleh pekerja Tionghoa, Melayu, dan India. Bertujuan untuk membangun pelabuhan Inggris dan pusat komersial sekaligus mencegah banjir di wilayah pesisir. Proyek ini menandai awal pada
periode 1849 hingga 1869, fokus reklamasi beralih ke pembangunan fasilitas pelabuhan yang menjadi semakin penting setelah pembentukan British Strait Settlement pada 1826 dan pembukaan terusan Suez pada 1869. Antara 1919 dan 1923, reklamasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan utilitas publik seperti pembangunan jalan dan rel kereta api serta perlindungan pantai untuk keperluan militer. Namun terhenti pada Perang Dunia II akibat pendudukan Jepang dan dilanjutkan kembali pada 1945. Setelah kemerdekaan pada 1965, Singapura memulai era baru reklamasi pantai mendukung industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada awal 1960-an, Jurong Industrial Estate dikembangkan sebagai proyek reklamasi besar untuk menyediakan lahan bagi sektor industri. Lalu pada 1968, kawasan itu menjadi pusat industri utama dengan 153 pabrik yang beroperasi pada 46 lainnya pada tahap pembangunan. Proyek-proyek penting lainnya mencakup pembentukan Jurong Island pada 1991 melalui penggabungan 7 pulau kecil di selatan Singapura. Dan juga proyek Marine Center dan Marina South dan dimulai pada akhir 1970-an dan selesai pada 1992. Juga Bandara Changi yang dibuka pada 1981 juga merupakan proyek reklamasi signifikan, membersihkan 2 km persegi lahan rawa dan menggunakan lebih dari 50 juta meter kubik material. Lalu pada 2016, Singapura mulai menggunakan metode polder di ujung barat laut hingga Pulau Tekong 16 pulau sebesar 810 hektar. Sejak kemerdekaan, luas Singapura bertambah 22% dari sekitar 580 km sekarang menjadi 719 km pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu adalah kepentingan strategis Singapura. Singapura sebagai negara dengan kota luas terbatas telah menjadikan reklamasi pantai sebagai instrumen strategis utama untuk mendukung pertumbuhan nasional sejak era kolonial hingga modern. Reklamasi ini tidak hanya menyelesaikan keterbatasan ruang, tetapi juga memperkuat posisi Singapura sebagai pusat ekonomi global, pusat keamanan, dan model ketahanan iklim. Meskipun menimbulkan tantangan lingkungan dan diplomatik dengan negara tetangga. Reklamasi menjadi fondasi bagi industrialisasi dan perdagangan Singapura untuk menciptakan infrastruktur krisis seperti Jurong Industrial Estate yang menampung ratusan pabrik. Dan Jurong Island yang menyatukan 7 pulau kecil menjadi pusat petrokimia global dengan impor minyak mentah menjadikan Singapura sebagai 3 pusat perdagang penjaringan minyak teratas pada 2008. Serta Tuas Port dan Changi Airport yang dibangun sepenuhnya pada lahan reklamasi. Proyek seperti Marina Center dan Marina South pada akhir 1970-an mereklame 360 hektar untuk distribusi bisnis dan memperpanjang bisnis distrik ke lahan baru mendukung pertumbuhan PDB. Reklamasi juga mendukung perumahan publik dengan Marine Parade sebagai estate HDB pertama di dunia yang dibangun sepenuhnya di lahan reklamasi. Pada 1973 menyediakan ruang untuk 80% penduduk di perumahan umum dan mengurangi tekanan urbanisasi dari populasi yang melonjak. Reklamasi pantai juga memperkuat Singapura melalui penciptakan lahan untuk instalasi militer dan perlindungan pesisir seperti ekspansi Pulau Tekong, proyek Long Island, yang mendukung keamanan maritim dengan memperluas pelabuhan seperti Tuas Port dan Jurong Island untuk vital rantai pasok global dan pertahanan ekonomi. Selanjutnya yaitu perkembangan proyek reklamasi Singapura. Yang utama yaitu ada proyek Pelabuhan Tuas Fase 1. Proyek Pelabuhan Tuas Fase 1 merupakan salah satu inisiatif reklamasi terbesar Singapura dalam periode 2015 hingga 2022. Yang bertujuan untuk memperkuat posisi negara tersebut sebagai pusat pelabuhan global. Proyek ini dimulai pada tahun 2015 dan selesai pada November 2021 ditandai dengan perayaan milestone oleh Maritime Port Authority of Singapore. Proyek ini melibatkan
Pembangunan terminal pelabuhan baru dengan lebih dari 20 dermaga air dalam yang mampu menangani kapasitas total 20 juta unit setara 20 kaki per tahun. Proyek ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Tuas Terminal Project yang akan mengkonsolidasikan semua operasi kontainer di Singapura ke Pelabuhan Tuas pada 2040 dengan kapasitas total hingga 65 juta TEU per tahun. Yang kedua yaitu proyek reklamasi Teluk Changi. Proyek reklamasi Teluk Changi adalah inisiatif lain yang signifikan dalam periode ini. Dengan pekerjaan awal yang dimulai pada akhir 2002, proyek ini bertujuan untuk memperluas garis pantai Teluk Changi sekitar 4 km ke arah tenggara, menambah sekitar 900 hektar lahan baru. Proyek ini mencakup pembangunan bendungan penahan yang dimulai pada 2023 dan pengembangan area pekarangan konstruksi yang membersihkan 7,2 hektar lahan meskipun penggunaan untuk mengurangi dampak lingkungan. Housing HDB Singapura telah berkomitmen untuk menerapkan semua langkah mitigasi sebelum konstruksi dimulai. Yang ketiga yaitu rencana reklamasi Pulau Panjang. Pada Agustus 2019, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mempresentasikan ilustrasi seniman untuk perlindungan pesisir, menyarankan pendekatan emfolding atau reklamasi pulau lepas pantai dapat digunakan untuk perumahan dengan ruang antara pulau-pulau berfungsi sebagai waduk air tawar. Pada Mei 2022, Badan Air Nasional Singapura memulai studi selama 4 tahun untuk mencakup wilayah Changi, East Coast, dan Greater Southern untuk mengeksplorasi solusi perlindungan pesisir. Rencana Pulau Panjang dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi ini dan dengan potensi untuk meningkatkan luas daratan. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 dengan judul Strategi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan dengan Singapura. Sengketa perbatasan antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu persoalan strategis dalam hubungan bilateral kedua negara di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara yang bertangga yang berbagi batas maritim di kawasan Selat Singapura, dinamika perbatasan laut menjadi bagian yang sangat penting dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Indonesia. Indonesia dan Singapura pada tahun 1973 telah menetapkan sebagian batas maritim mereka melalui serangkaian perjanjian bilateral. Namun, tidak seluruh segmen garis batas berhasil disepakati secara menyeluruh. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke konsep smart power. Dalam hubungan internasional, kekuatan nasional atau negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan militernya atau kemampuan diplomasinya, melainkan juga di kemampuan secara strategis mengkombinasikan keduanya menjadi suatu pendekatan yang adaptif dan sinergis. Konsep ini dikenal sebagai smart power. Smart power pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Joseph Nye, yaitu seorang pakar hubungan internasional dari Harvard University, dalam upayanya menjelaskan bahwa kekuatan efektif dalam kebijakan luar negeri modern adalah hasil dari keseimbangan antara coercion dan attraction. Menurutnya, smart power adalah the ability to combine hard and soft power into a winning strategy. Artinya, negara mampu menggunakan kekuatan militernya secara efektif sambil juga mempertahankan citra dan nilai-nilai yang disukai di mata dunia internasional yang akan memiliki keunggulan dalam membentuk tatanan global. Dalam buku Joseph Nye yang berjudul The Future of Power tahun 2011, sebuah strategi smart power memberikan jawaban atas 5 pertanyaan. Pertama, apa tujuan atau hasil yang diinginkan? Karena kita tidak bisa mendapatkan segalanya. Hal ini juga memerlukan pemahaman tentang hubungan antara tujuan kepemilikan dan tujuan struktural umum, serta tujuan mana yang melibatkan kekuasaan zero sum atas orang lain dan mana yang melibatkan keuntungan bersama yang memerlukan kekuasaan bersama dengan orang lain. Strategi cerdas juga harus menjawab pertanyaan kedua, yaitu sumber apa yang tersedia, dalam konteks apa. Tidak hanya diperlukan inventarisasi yang akurat dan lengkap tentang sumber daya,
tetapi juga pemahaman tentang kapan sumber daya tersebut akan tersedia dan bagaimana ketersediaannya. Kemungkinan akan berubah dalam situasi yang berbeda. Kemudian kemudian mengajukan ke pertanyaan ketiga. Apa posisi dan preferensi target eh, yang dipengaruhi? Seperti yang ditekankan dalam tinjauan strategi klasik, penting untuk memiliki pandangan akurat tentang kemampuan dan kecenderungan lawan potensial. Apa yang mereka miliki dan apa yang lebih penting, apa yang mereka pikirkan, seberapa intens, fleksibel, dan kemungkinan perubahan preferensi strategi mereka dalam periode dan domain mana. Ini juga membawa ke pertanyaan keempat. Bentuk perilaku kekuatan mana yang paling mungkin berhasil dalam situasi tertentu? Apakah mungkin berhasil dalam waktu dan biaya yang wajar dengan perilaku perintah kekuatan keras atau perilaku kooptif seperti penetapan agenda, persuasi, dan daya tarik atau kombinasi keduanya? Lalu yang kelima, bagaimana probabilitas keberhasilan? Tujuan mulia dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan jika disertai dengan optimisme berlebihan atau kebutuhan sengaja terhadap probabilitas keberhasilan dan akhirnya probabilitas keberhasilan gagal melewati ujian penilaian kebijaksanaan. Smart power sebagai kombinasi dari kedua pendekatan tersebut memiliki keunggulan karena menggabungkan kekuatan koersif yang dapat menciptakan efek jerah sekaligus kekuatan persuasif yang menarik simpati dan kerjasama. Dalam menurut Joseph Nye, pertama, Indonesia harus menentukan dengan jelas apa yang tujuan kebijakan luar negerinya dan mengurutkannya berdasarkan prioritas. Dan yang kedua, Indonesia perlu mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya, baik hard power dan soft power. Indonesia juga harus memahami batasan eh, strategi ini juga Indonesia harus memahami sikap dan kemungkinan reaksi dari negara atau kelompok yang ingin dipengaruhi. Indonesia juga perlu memiliki pendekatan terbaik untuk mencapai tujuannya. Dan juga Indonesia juga perlu merancang strategi sebaik mungkin dengan memulai langkah-langkah yang lebih mudah dan biaya yang rendah tetap berupaya keras pada aspek yang sulit untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya yaitu tujuan strategis Indonesia. Indonesia memiliki beberapa tujuan strategis tidak hanya mencerminkan kepentingan teritorial semata, tapi juga mengacu pada stabilitas kawasan dan reputasi Indonesia di kancah internasional. Tujuan utama Indonesia dalam sengketa ini adalah menjaga kedaulatan wilayah negara, khususnya di wilayah perbatasan laut yang belum disepakati secara final. Selain menjaga kedaulatan teritorial, Indonesia juga menargetkan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari kepentingan strategisnya. Karena proyek reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran ekologis yang nyata. Indonesia juga ingin menjaga stabilitas hubungan bilateral dan regional dengan Singapura. Indonesia dan Singapura memiliki hubungan ekonomi, politik, dan keamanan yang sangat erat. Singapura merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia serta investor terbesar dalam sektor-sektor vital seperti infrastruktur dan manufaktur. Selanjutnya yaitu preferensi Singapura. Sebagai negara kota dengan luas lahan terbatas, Singapura menghadapi tantangan struktural berupa kepadatan penduduk dan kebutuhan ruang untuk menopang pembangunan ekonomi. Bagi Singapura, reklamasi bukan hanya sekedar solusi teknis, tapi bagian dari strategi geopolitik dan geoekonomi untuk menjaga daya saing, menjamin keberlanjutan pembangunan dan memperkuat posisinya sebagai perdagangan global. Singapura menafsirkan UNCLOS Pasal 11 yang membenarkan posisi garis pangkalnya. Penafsiran ini membuka argumen bahwa wilayah reklamasi dapat dijadikan dasar delimitasi. Singapura perbedaan interpretasi ini menjadi sumber ketegangan dalam perundingan Indonesia dan Singapura. Karena Singapura yang berretensi pada kepentingan pembangunan domestik secara langsung bersinggungan dengan tujuan strategis Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya.
Selanjutnya yaitu respon resmi Indonesia. Indonesia berargumen bahwa reklamasi pantai Singapura, terutama pembentukan Pulau Jurong, telah melampaui 12 mil laut dari garis pantai aslinya, mengancam kedaulatan wilayahnya khususnya di sekitar Pulau Nipa yang berdekatan dengan Singapura. Indonesia merujuk pada pasal 15 UNCLOS yang menegaskan bahwa pulau buatan atau reklamasi tidak boleh digunakan sebagai dasar pengukuran batas maritim, karena ini menggeser batas maritim ke selatan yang mengurangi batas laut Indonesia dan ZEE-nya. Indonesia sendiri mengacu pada pasal 68 UNCLOS yang menyatakan bahwa pulau buatan tidak memiliki status sebagai eh, mengalami definisi batas maritim untuk memperkuat argumen Singapura tidak boleh mengubah batas maritim yang telah disepakati. Indonesia telah melakukan upaya diplomatik melalui perjanjian batas maritim pada tahun 1973, 2009, dan 2013. Indonesia telah aktif dalam negosiasi. Indonesia memberlakukan larangan ekspor pasir laut ke Singapura pada tahun 2007. Larangan ini dipuji karena kekhawatiran atas kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir. Larangan ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk melindungi sumber daya alam yang cukup mencegah kerusakan lebih lanjut. Indonesia telah menyimbangkan untuk mengajukan usulan ke UNCLOS untuk memperkuat regulasi terkait reklamasi pantai guna melindungi kedaulatan wilayahnya. Selain itu, Indonesia telah mengusulkan pembentukan kelompok kerja teknis bersama dengan Singapura untuk membahas reklamasi meskipun kemajuannya terhambat oleh penundaan dari pihak Singapura. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya hard power Indonesia. Dalam menghadapi sengketa perbatasan maritim dengan Singapura, Indonesia tidak hanya mengandalkan pendekatan diplomasi atau soft power, tapi juga menerapkan strategi hard power. Indonesia menggunakan beberapa instrumen hard power seperti peningkatan kehadiran militer di wilayah perbatasan, pengaturan kebijakan, ekspor pasir laut, serta pendayagunaan kerangka hukum internasional sebagai alat legalistik untuk memperkuat klaim kedaulatannya. Pada tahun 2020, Indonesia telah meningkatkan intensitas patroli di sekitar Pulau Nipah yang merupakan salah satu titik kritis dalam perbatasan laut Indonesia dan Singapura. Indonesia didorong oleh kebijakan nasional yang tertuang pada Peraturan Presiden tahun nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia yang menyebutkan pentingnya penguatan keamanan maritim sebagai bagian dari agenda geopolitik nasional. Selain kekuatan militer, instrumen ekonomi juga digunakan sebagai alat hard power, terutama kebijakan larangan ekspor pasir ke Singapura yang diberlakukan sejak tahun 2007. Selanjutnya yaitu analisis sumber daya soft power Indonesia. Dalam sengketa ini Indonesia penting mengingat karakter kedua negara yang berada satu kawasan geopolitik yang sama. Salah satu bentuk soft power yang digunakan Indonesia dalam diplomasi bilateral dan berkelanjutan, Indonesia berkomitmen terhadap penyelesaian damai dalam setiap sengketa, termasuk isu perbatasan dengan Singapura. Proses negosiasi telah berlangsung sejak 1970-an, menghasilkan sebuah perjanjian wilayah penting, yaitu pada tahun 1973 pada barat, kemudian pada 2019 dan 2015 yang menyekati batas maritim di Selat Singapura. Indonesia tetap memilih jalur diplomatik dengan mengajukan nota keberatan melalui jalur resmi diplomatik. Salah satu momen pentingnya yaitu adalah pembentukan Joint Technical Working Group on Marine sebagai upaya kerjasama teknis dalam menangani dampak lingkungan reklamasi. Indonesia juga menggunakan nilai-nilai prinsip kebangsaan sebagai instrumen, khususnya memperkuat cita negara sebagai pelopor penyelesaian damai dan penjaga stabilitas kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN seperti ASEAN Maritime Forum, East Asia Summit, dan Indonesia secara konsisten menekankan prinsip rules-based order dalam penyelesaian konflik maritim. Instrumen komunikasi publik juga menjadi komponen penting dalam pembentukan persepsi domestik maupun internasional mengenai posisi Indonesia dalam sengketa ini. Melalui Kementerian Luar Negeri secara aktif menyampaikan informasi
kepada publik mengenai posisi resmi negara terhadap proyek reklamasi Singapura. Salah satu contohnya yaitu penyampaian nota diplomatik nomor 45 tahun 2017. Selanjutnya yaitu integrasi hard dan soft power. Penerapan strategi smart power Indonesia dan penyelesaian sengketa perbatasan maritim bukan sekedar kombinasi antara kekuatan pasif dan positif, tapi lebih kemampuan untuk menggunakan keduanya secara selektif kontekstual sesuai dengan kebutuhan strategis. Integrasi pertama yang paling mencolok adalah kombinasi antara tindakan militer terbatas dan jalur diplomatik resmi. Ketika Singapura memperluas reklamasi pantainya, di wilayah tuas dan terjadi Indonesia merespon dengan meningkatkan intensitas patroli TNI AL di sekitar Pulauan Riau, termasuk Pulau Nipah. Integrasi kedua tercermin di sinergi antara kebijakan ekonomi dan kerangka hukum internasional. Kebijakan pelarangan ekspor pasir Laut Indonesia sejak tahun 2007 merupakan bentuk leverage ekonomi yang strategis terhadap proyek reklamasi Singapura. Integrasi antara soft power berbasis nilai dan forum multilateral dalam diplomasi teknis juga menjadi bagian dari strategi smart power Indonesia. Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya di ASEAN dengan mengangkat isu reklamasi dan dampak terhadap lingkungan laut dalam forum seperti ASEAN Marine Forum dan East Asia Summit. Indonesia juga membentuk Joint Technical Working Group on Marine Governance bersama Singapura untuk membahas dampak reklamasi secara teknis dan ilmiah. Penerapan strategi smart power Indonesia dalam kasus ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan luar negeri modern tidak dapat bertumbuh pada kekuatan tunggal dalam menghadapi negara maju seperti Singapura. Indonesia perlu menunjukkan kapabilitas militer dan ekonomi secara simbolik, namun juga sekaligus menampilkan diri sebagai aktor yang konstruktif dan kooperatif di forum internasional. Selanjutnya yaitu strategi Smart Power Indonesia. Strategi Smart Power Indonesia adalah moderat, yaitu sikap mengambil jalan tengah atau menghindari sikap ekstrem meskipun dengan beberapa keterbatasan. Indonesia berhasil mempertahankan status quo di batas maritim sehingga reklamasi Singapura tidak dapat diakui sebagai garis pangkal baru. Upaya ini diperkuat stabilitas politik domestik dan komitmen Indonesia pada prinsip hukum internasional yang menambah legitimasi Indonesia. Peran aktif di ASEAN serta forum teknis menunjukkan kapasitas kepemimpinan regional Indonesia dalam isu maritim. Walaupun penyelesaian sengketa masih tertunda, khususnya segmen timur, Singapura juga memiliki kebutuhan mendesak akan reklamasi. Sementara Indonesia menanggung beban lingkungan dan sosial ekonomi akibat aktivitas tersebut. Dengan demikian, strategi Smart Power Indonesia telah berhasil mencegah kerugian kedaulatan, tetapi keberhasilan finalisasi diplomasi maritim masih memerlukan langkah tambahan, baik berupa peningkatan kapasitas teknis maupun diplomasi hukum yang lebih agresif di forum internasional. Dari segi negosiasi batas maritim, Indonesia telah menunjukkan kemampuan dalam memperluas cakupan perjanjian batas dengan Singapura hingga tahun 2014. Kedua negara telah menandatangani beberapa perjanjian penting, namun hingga pemerintah Singapura beberapa kali menunggu finalisasi pembahasan batas tersebut. Meskipun terdapat ketegangan terkait isu reklamasi, kerjasama ekonomi dan peran Indonesia antara Singapura tetap berjalan dengan baik. Kedua negara menandatangani Defense Cooperation Agreement dan perpanjangan Flag Information Region Agreement yang menunjukkan bahwa pendekatan strategis Indonesia tetap menjaga relasi bilateral dan dalam kerangka saling menghormati dan saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia mengedepankan negosiasi teknis yang melibatkan tim antar pemerintah. Segmen Barat Selat Singapura berhasil ditetapkan melalui proses perundingan dengan tim teknis gabungan yang kemudian dikukuhkan menjadi perjanjian resmi. Pendekatan diplomatik bersamaan dengan penerapan instrumen hukum internasional yaitu UNCLOS meneguhkan komitmen Indonesia untuk resolusi damai, sekaligus mempertahankan integritas wilayah kelautan. Sementara itu, Singapura dengan mengutamakan kepastian hukum dan kestabilan kawasan.
Menhub menyatakan bahwa kedua negara sepakat menarik garis batas berdasarkan prinsip UNCLOS. Indonesia dari garis pangkal kepulauan dan Singapura dari garis pantai asli tanpa menghitung reklamasi. Penarikan garis yang jelas ini memberikan landasan yang jelas bagi aparat penegak hukum kedua negara untuk menindak pelanggaran lintas batas dan memperkuat kedaulatan masing-masing. Kesepakatan tanpa perjanjian batas ini dipandang dapat mendorong kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta meningkatkan stabilitas kawasan. Strategi Smart Power Indonesia tercermin melalui kombinasi diplomasi persuasif dan tindakan koersif yang terukur yang berhasil menyelesaikan konflik secara damai sambil menjaga kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu saran. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu kajian komparatif tentang penggunaan konsep smart power dalam penyelesaian sengketa perbatasan maritim oleh negara-negara kepulauan lain, misalnya kasus Indonesia-Malaysia atau negara kepulauan Pasifik yang dapat memberikan wawasan tentang keberagaman strategi yang berhasil atau gagal, serta memberikan konteks dan pelajaran bagi pendekatan Indo dan Singapura. Selain itu, membahas evaluasi empiris terhadap implementasi perjanjian batas yang telah disepakati, seperti studi yang mengkaji dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penetapan dan penegakan batas tersebut. Mungkin sekian dari presentasi seminar hasil saya. Presentasi seminar hasil saya. Apabila ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.